Mustafa. Balik makosida na wakfi lana mamado ya wasi karame. Tabe. Udah Bang Buncis nih. Tapi mesti lari nih. Mau lari kemana? Ente lari ke ujung dunia. Ane kejar. Bang Buncis emang kenapa sih? Kesel banget sama Tebe. Gara-gara ente, ane kecebur ke sungai. Gara-gara ente, ane ketangkap polisi. Kan ane malu. Iya nggak Soleh? Mana kita? Makanya Bang, kalau mau dihargai sama anak kecil, sayang Bang sama anak kecil. Ane nggak punya rasa sayang sama ente. Ane masih dendam sama ente. Ane gigit ente. Ane kunyah. Ane telan. Ane lepain. Wih. Iya kan? Iya kan Soleh? Enggak. Songong ente. Nggak kompak. Kata Mas Tebe sebagai orang muslim, gak ada rasa dendam Bang. Emangnya Ane harus punya rasa apa ya? Rasa kasihan Bang. Benar itu Bang Buncis. Mengasihi anak kecil itu pahala Bang. Bener juga ente leh. Nih, vitamin buat ente. Bang Buncis, Tebe nggak minta loh Bang. Nah, kalau Bang Buncis ngasih, terpaksa deh Tebe terima. Kenapa jadi Ane mesti ngasih? Itulah kebodohan Bang Buncis. Songong ente. Semestinya Ane remes-remes tepe, bukannya ngasih uang. Aduh. Wah Bang Buncis mulai sadar nih. Baiknya dengan Tebe lari aja. Lari! Tepe, jangan lari ente. Ente buat Ane kunyah. Kenapa lu, Bet? Bang orang amat anak. Macam-macam aja ente. Songong ente. Hah? Jalan kenapa nggak pakai mata? Hah? Nggak tahu apa. Ane lagi ngejar si Tepe. Kenapa dialingin? Ikan Mas Koki, jangan sembarangan ngomong ya. Di mana-mana juga dari zaman kuda gigit besi, di mana-mana kalau jalan pakai kaki, kalau ngeliat pakai mata, kalau nyopet tuh baru pakai jari tangan, sot gitu. Benar Bang. Kagak ada jalan pakai mata. Di mana-mana itu bukan jalan pakai mata Bang, tapi pakai kaki Bang. Nah, tuh bener tuh tukang sol sepatu ngomong. Diam ente. Pakai ngajarin Ane lagi. Waduh. Dicelingak-celinguk mukanya. Pasti ente habis nyopet ya. Habis dikejar-kejar ya. Takut digebukin. Iya kan? Iya aja dah. Jangan sembarang ngomong ya. Gua geli liat muka lu. Makanya gua celingak-celingupin kabur. Iya dah. Jadi pada digebuk kan sakit. Dan inilah nasib cucungu. Jangan bukul tuh. Song ente. Itu dialog aneh. Ente ambil lagi. Saluan. Tuh, lurusin tuh. Mau kemana ente? Ngaku aja dah ya. Kalau ente habis nyopet, iya kan? Iya aja dah. Jangan sembarang ngomong ya. Gua obras juga tuh mulut, biar diem. Kalau misalnya hitungan para pencopet, gue ini udah hitungannya profesional, tingkatannya udah master. Kalau nyopet nggak bilang-bilang dong. Serosot, dompet liau. Lagian juga kalau misal gue nyopet 10 langkah gue jalan baru berasa tuh yang dicopet dompetnya hilang. Hitungin. Copet lah. Dasar copet astri. Dompet aneh. Dompet aneh nggak ada. Jangan lari ente. Soleh kejar. Aman. Dah, aki-aki botannya muka gile. Gede bacotnya doang. Katanya orang kaya. Masa duit recehan semua? Itu duta alias duit kemariin. Dah perempuan. Sama duit mata hijau juga. Cepetan! Ini kan baru penglaris. Aduh, rempong deh. Tahu gak sih kalau utang lo itu udah numpuk udah kayak bukit. Rempong banget sih. Buruan. Ini uang haram nih.
Aduh, rempong banget sih nih orang, bikin gregetan, pengen gue makan deh. Hah, tahu gak sih, kalau yang namanya membungakan uang itu haram. Rumus matematika, minus dikali minus sama dengan plus. Artinya haram dikali haram sama dengan halal. Cus. Begini kita. Yes. Pambret. Ya ampun, ada Bang Usman. Tapi laki orang, nggak apa-apa, Noel dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Sampai kapan Jeng Yani mau ngebungain duit? Sampai Ani kaya, boleh kan? Ajib, Ajib. ajib. Berarti boleh dong, Bang. Akhir zaman. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah ketika halal dicemooh, tapi haram digemari. Uang halal, rezeki halal, Allah sediakan banyak buat kita. Lalu kenapa Jeng Yani malah menyukai untuk mencari yang haram? Ingat Jeng Yani, ada peringatan Allah. Berani kita melanggar aturan Allah, ada azab dari Allah. Tobat Jeng Yani. Besok-besok aja kali ya, Bang ya. Ingat Jeng Yani, ada aturan Allah. Sekali kita berani melanggar aturan Allah, itu artinya kita nantang azab dari Allah. Bang Jaman, orang yang ngambil duit, minjem duit ke rentenir, itu dianggap dosanya sama dengan si rentenir itu. Karena tanpa pelanggan, tanpa nasabah, rentenir itu tidak akan bertahan hidup. Jadi ketika Bang Jaman pinjam duit ke dia, Bang Jaman berani bayar bunga buat dia, berarti Bang Jaman menghidupi dia, mensukseskan usaha dia. Itu sama dengan mendukung haram. Bang Jaman, Jeng Yani, kalian sama saja. Cepat, taubat. Masih ada kesempatan. Ntar aja, kan masih muda ini, Cin. Entu dia bang, niat pan udah kenceng. Cuman permasalahannya pelaksananya entu bang. Tapi pan kalau misalnya kita udah niat, dapat pahala dong, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ajib. Kenapa ketawa Jeng Yani? Ikut-ikut aja, Bang. Bisa Bang ganteng sih. Jeng Yani udah punya suami. Jaga mata Jeng Yani. Orang udah punya suami tuh nggak boleh ngelirik-lirik laki orang. Ah, masa sih? Baru denger deh kayak gituan. Ya Allah, ngaji kagak pernah, bagaimana mau denger? Udah. Bang Jaman, Jeng Yani. Tadi barusan bilangnya udah niat. Terus nanti aja buat tobatnya. Ya Allah, ya Rabbana. Nggak bakalan disebut tuh niat sempurna kalau kagak dilaksanain. Apa bedanya sama orang yang mau nyanyi tapi dia orang bisu? Nggak mungkin, coy. Ya, yang penting kan niatnya dulu bang. Ntar masalah pelaksanaannya enti-enti aja kalau umur udah gocap apa enggak 60. Deket-deket sama Isdet gitu. Ajib. Mensutradarai diri sendiri. Menulis skenario sendiri. Lalu kemudian membintangi semuanya sendiri. Silakan lakukan itu semua sendiri. Seakan-akan Allah tidak pernah ada. Tidak Bang Jaman. Bicara tentang ajal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti akan mati. Semua yang hidup pasti mati, dan setelah mati dia akan hidup kembali. Dan ketika dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin untuk Jeng Yani kenapa bersin? Ngolok-ngolok. Enggak, Bang. Bersin aja. Saya lanjutin Jeng Yani. Ketika seseorang adalah seorang pemimpin, maka kelak dia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Baik untuk dirinya maupun keluarga yang dia pimpin. Hari ini adalah kemudian apa yang akan kita pertanggungjawabkan di besok hari. Jangan sampai kemudian besok hari kita menjadi orang yang paling menyesal di dunia. Gara-gara hari ini kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Do your best, lakukan yang terbaik. Tapi jangan hanya menurut diri kita sendiri. Jangan hanya mempertimbangkan bagaimana pendapat manusia. Tapi bagaimana segala aturan itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Bicara ajal, la yastaqdimun wa la yastakhirun. Tidak bisa kita mempercepat itu. Tidak bisa juga kita memperlambat semua itu. Karena memang semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha manusia, ketika kita pengen mempercepat kematian itu, tidak. Kalau Allah tidak pernah menghendaki hal tersebut. Seandainya kita ingin memperlambat semua itu, jangan pernah menggugat aturan Allah. Karena kuasa Allah, kuasa absolut, tak bisa digugat sedikit pun. No doubt. Ajib. Udah, Bang.